never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Siapa sangka Megawati Hangestri dinobatkan sebagai pevoli terbaik di dunia, mampu mengalahkan eksistensi Kim Yeon Kong dan pemain kenamaan lainnya. Nama Megawati Hangestri saat ini menjadi sorotan karena mampu tampil gemilang di musim keduanya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Saat ini pevoli berjuluk Megatron itu menjadi penghuni posisi 3 besar top skor sementara bersama Victoria dan Chuck dan Giselle Silva. Victoria dan Chuck, IBK Altos, sudah mengantongi 624 poin di posisi pertama, lalu ada Giselle Silva, GS Chaltes, di posisi kedua dengan 613 poin. Selanjutnya baru Megawati Hangestri yang ada di peringkat ketiga dengan mengemas 590 poin dalam daftar top skor sementara. Selain gemilang di Liga Voli Korea, Megawati juga tentunya mampu tampil luar biasa di Liga Domestik maupun Timnas Voli Indonesia. Salah satunya pevoli asal Jember itu sempat dinobatkan sebagai oposite terbaik di ASEAN Grand Prix 2022 dan AVC Women Challenge Cup 2023. Serta masih banyak pencapaian apik yang telah direbut oleh Megawati Hangestri selama berkecimpung sebagai pevoli profesional. Di sisi lain, tim bola voli putri, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders mematahkan kemenangan beruntun Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan mencapai 4 kemenangan beruntun pada lanjutan Liga Voli Korea. Pink Speeders berhasil bangkit dengan skor 3-2, 25-21, 26-28, 15-25, 25-15, 15-9, dalam pertandingan di Daejeon Chungmu Gymnasium, Kamis, 30 Januari 2025. Setelah memenangkan set pertama, pemimpin klasemen tersebut menghadapi krisis dengan kalah pada set kedua dan ketiga berturut-turut, tetapi akhirnya berhasil mengatasinya. Setelah memenangkan set keempat, konsentrasinya terlihat jelas pada set kelima berikutnya. Pada akhirnya, Pink Speeders memperoleh 2 poin berharga di akhir set penuh. Seperti biasa musim ini, jika kami bermain baik dalam hal yang perlu kami lakukan dengan baik, seperti memblok dan bertahan, pertandingan akan berjalan dengan baik, kata pelatih Pink Speeders, Marcelo Abondanza. Saya pikir kami mampu memenangkan pertandingan dengan mendapatkan kembali bagian-bagian tersebut. Kecuali set ketiga, para setter juga mengatur permainan dengan baik. Itulah sebabnya para penyerang mampu menyerang dengan nyaman. Para penyerang melakukan pekerjaan dengan baik. Pelatih Abondanza menyatakan puas dengan penampilan tersebut, tetapi menyesalkan kesalahan yang dibuat. Hari ini, kami memimpin di set kedua, tetapi kami kalah karena kesalahan. Jika kami dapat memainkan permainan lain dengan penampilan yang sama seperti hari ini dan mengurangi kesalahan, saya akan senang, tutur Abondanza. Saya harap kami dapat mengatur kesalahan dengan baik. Sementara itu, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, menyoroti satu hal yang menurun dari tim asuhannya. Ini tentang konsentrasi. Sungguh disayangkan kurangnya konsentrasi. Bukannya para pemain tidak berusaha untuk fokus, ujar pelatih Ko. Mereka pasti lelah, tetapi mereka mengatasinya dengan baik. Daripada merasa menyesal tentang pertandingan hari ini, para pemain telah memainkan permainan yang luar biasa dengan 13 kemenangan berturut-turut. Sejujurnya, ada banyak pertandingan yang seharusnya sudah berakhir. Saya bangga dengan para pemain yang memenangkan semua pertandingan itu dan berhasil sejauh ini. Kami juga memperoleh 1 poin hari ini. Kemenangan beruntun kami terputus, tetapi kami tidak tersingkir dari perebutan juara liga reguler. Ko menegaskan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan masih punya peluang untuk bangkit. Akan ada lebih banyak kesempatan di masa mendatang dan saya akan mempersiapkan diri bersama para pemain untuk memenangkan putaran kelima dan keenam yang tersisa. Ko juga mengomentari persiapan pertandingan mendatang melawan Pink Speeders lagi. Menurut saya pertandingannya bagus karena ada pertandingan langsung. Saya akan mencoba pulih dengan cepat dan bermain dengan baik, ujar Ko. Laga kontra Pink Speeders berikutnya akan berlangsung pada Minggu, 2 Februari 2025, di Incheon. Memasuki set keempat, Red Sparks sebenarnya berhasil tampil variatif.
Blocking Mega dan Spike Mega makin bawa tim berjuluk Red Force unggul. Bukilit juga sangar di serangan tengah hingga unggul 15-11. Sayangnya, keunggulan jauh ini sirna setelah Rechieve Red Sparks melemah. Banyak return service mereka jadi bola freeball yang terus membuka serangan bagi Pink Speeders hingga mereka nerbalik tertinggal 15-16. Spike keras Bukilit dan Mega banyak yang melebar hingga Red Sparks tertinggal 17-20. Namun, disinilah laga dramatis tersaji. Mega dan Bukilit tak patah arang jadi lini serang di depan. Kekompakan skuad Red Sparks juga makin teruji hingga kedudukan imbang 21-21. Spike Bukilit sukses menghujam pertahanan tim tuan rumah. Blocking krusial Mega juga turut menambah kepercayaan diri Red Sparks dengan keunggulan 23-21. Kondisi Pink Speeders makin runyam saat Tutku mengalami cedera akibat salah pendapatan hingga dia terlihat menangis kesakitan. Sedangkan Red Sparks makin garang. Sempat tertahan di match point 24-23, Mega sukses melaksanakan tugasnya dengan spike tajam ke sisi belakang Pink Speeders. Di sisi lain, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mengalami kekalahan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menjamu Incheon Haeunkook Live Pink Speeders di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Kamis, 30 Januari 2025, Red Sparks kalah dalam 5 set, 21-25, 28-26, 25-15, 15-25, 15-9. Sejak awal set pertama, Pink Speeders sudah memegang kendali permainan. Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit tampak sudah diantisipasi serangannya oleh Kim Yeon Koung dan kawan-kawan. Set pertama langsung dibuka dengan permainan menjanjikan dari Red Sparks, keunggulan berhasil diraih Mega dan kawan-kawan hingga 7-4. Namun, Pink Speeders mulai menunjukkan watak asli mereka ketika mengejar dan berbalik unggul. Setelah timeout pertama, Red Sparks sempat tertinggal Agustus 10. Namun disinilah pertarungan seru duel kedua tim mulai benar-benar masuk ke permainan sesungguhnya. Red Sparks berhasil mengejar dan bangkit dengan 5 poin beruntun. Mereka membuat tim tuan rumah yang masih tak terkalahkan itu ketar-ketir. Dari September 11, Red Sparks berbalik menekan 14-11. Serangan Tutku berulang kali berhasil dihalau Red Sparks, Rechieve mereka juga imbang sama kuat. Pelatih Pink Speeders Marcelo Abodanza mulai terlihat cemas melihat permainan Kim Yeon Koung dan kawan-kawan yang buntu. Sementara itu, perlawanan mulai kembali dilihatkan Pink Speeders saat memasuki poin genting 18-18. Kim Yeon Koung menjadi inisiator variasi serangan dan berhasil menambah 2 angka beruntun. Abodanza bahkan berselebrasi keras ketika melihat Pink Speeders berbalik unggul. Kesalahan sempat dilakukan Red Sparks dari servis hingga umpan yang terlalu lemah. Namun, insting Bukilit untuk melambatkan tempo sukses memporak-porandakan pertahanan Pink Speeders, hingga Red Sparks berhasil merebut keunggulan 24-22. Spike keras dari Mega menutup set pertama, Red Sparks menang 25-22. Set kedua berjalan lebih gila. Pertarungan sengit terjadi sejak awal hingga Marine angka selalu berjarak 1 poin. Red Sparks sempat disamakan dan berbalik tertinggal 22-23. Di poin ini, Abodanza terdengar jelas meminta skuadnya untuk menghalangi Bukilit bagaimanapun caranya. Namun taktik mereka tak mempan, serangan-serangan Bukilit justru makin tajam dan Red Sparks meraih 3 angka beruntun untuk memenangkan set kedua 25-23. Pada set ketiga, start Red Sparks buruk tertinggal 0-3. Banyak kesalahan dan kurang siap mengantisipasi bola-bola cepat Pink Speeders. Selain itu, blocking tim tuan rumah juga lebih baik terutama Anilesevitzi yang terus mementahkan spike-spike Red Sparks. Serangan Pyo Sungju juga mudah ditebak dan beberapa kali kurang tepat sasaran hingga melebar. Red Sparks tertinggal jauh September 16. Ko Hye-jin tampak menyadari sejumlah pemain inti skuadnya kelelahan dan kurang fokus. Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung dibuat gusar karena sempat memandang remeh taji Red Sparks dalam persaingan gelar juara Liga Voli Korea 2024-2025 Putri. Hal itu disampaikan Kang Sung-hyung setelah Hyundai Hillstate mengalahkan GS Chartres 3-0 di Suwon Gymnasium, Rabu, 29 Januari 2025. Kemenangan ini sangat krusial bagi tim juara bertahan,
Sebab jika kalah dari GS Charles, sangat besar kemungkinan posisi runner-up-nya diambil alih oleh Red Sparks. Untung bagi Hyundai Hillstatter bisa memanfaatkan momentum laga kandang demi menggaransi kemenangan. Hyundai Hillstatter kini mengemas 50 poin di tabel klasemen, dan unggul 4 angka atas Red Sparks yang akan melakoni pertandingan penutup putaran keempat kontra Pink Speeders, Kamis di Chungmu Gymnasium. Pasca pertandingan, Kang Sung Hyun menyoroti peta persaingan 3 tim teratas klasemen Liga Voli Korea Sektor Putri. Baginya, Pink Speeders dan Red Sparks sama-sama memiliki potensi besar untuk menggagalkan ambisi Hyundai Hillstatter back-to-back gelar juara. Tekanannya, persaingan gelar juara, sangatlah kuat saat ini. Pink Speeders sempat memiliki momentum yang sangat bagus, dan sekarang giliran Red Sparks, buka pelatih Hyundai Hillstatter. Momentum yang dimaksud adalah kemenangan berturut-turut. Pink Speeders mengawali musim dengan 14 kemenangan tanpa tersentuh kekalahan, sebelum akhirnya takluk dari Red Sparks. Sementara tim Megawati Hangestri, hingga detik ini membukukan unbeaten 13 laga berturut-turut. Satu di antara korban kedikdayaan skuad asuhan Ko Hye-jin adalah Hyundai Hillstatter. Pada pertemuan terakhir di putaran keempat, Hyundai Hillstatter takluk 3-2 dari Red Sparks. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menunda asa untuk mengambil alih peringkat 2 di klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Peringkat 2 kembali berada di luar jangkauan Jungkwanjang Red Sparks setelah kemenangan yang diraih Suwon Hyundai EC Hillstatter. Hyundai EC Hillstatter memutus tren kekalahan beruntun setelah mampu meredam perlawanan GS Charles Seoul Kicks. Tak hanya menang, Hyundai Hillstatter juga meraup poin penuh setelah menang dengan skor 3-0 dalam laga di Suwon, Korea Selatan. Kemenangan bernilai 3 poin ini menggaransi posisi kedua bagi sang juara bertahan, setidaknya hingga akhir putaran keempat. Keunggulan poin yang bertambah dari 1 poin menjadi 4 poin tidak mungkin disalip Red Sparks selaku rival terdekat. Red Sparks hanya bisa mendekat lagi kemarin 1 poin apabila mampu memenangi laga akbar kontra pemuncak klasemen, Incheon Haeunkook Live Pink Speeders. Kejutan dari GS Charles sejatinya realistis diharapkan oleh para pendukung tim Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Pasalnya, tim juru kunci sedang berada dalam momentum kebangkitan setelah paruh musim ini. Setelah cuma menang 1 kali dalam 18 laga pertama, tim besutan Liang Taik, mantan pelatih Red Sparks itu sukses menggondol 3 kemenangan di putaran keempat ini. 3 kemenangan itu bahkan diraih atas tim-tim 5 besar yaitu Gwangju Pepper Savings Ban, kelima saat laga, Hwaseong IBK Altos, keempat, dan Pink Speeders selaku pemuncak klasemen. Red Sparks pun dibuat kelabakan oleh GS Charles tetapi mampu lolos dari lubang jarum dengan memenangi laga dalam 5 set. Sementara itu, Hyundai Hillstatter sedang melalui masa paceklik gegara kekalahan di 2 laga terakhir kontra Red Sparks dan Pink Speeders. Sebagai informasi, GS Charles sejatinya tidak perlu menang untuk menjadi sahabat Red Sparks di akhir putaran keempat ini. Dengan mencuri 1 poin saja alias memaksa pertandingan berlangsung full set, GS Charles membuat posisi Hyundai Hillstatter terancam. Apabila cuma unggul 3 poin, Hyundai Hillstatter akan disalip Red Sparks saat total poin mereka disamakan karena kalah dalam jumlah kemenangan. Mau tidak mau Red Sparks harus melanjutkan tren kemenangan yang telah berlangsung selama 13 laga terakhir untuk menjaga peluang kudeta. Megawati juga konsisten menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks, bersama Vanja Bukilic di setiap pertandingan. Red Sparks juga memiliki catatan statistik terbaik dalam 6 kategori, meliputi Attack Success Rate, Open Attack Success Rate, Time Difference Attack Success Rate, Time Difference Attack Success Rate, Blocking per set, dan Sub per set. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi meraih poin yang terbilang kecil dalam rekor pertemuan dengan Pink Speeders pada musim ini. Red Sparks akan bertemu dengan Pink Speeders pada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan pada Kamis. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Red Sparks kalah 2 kali dan menang 1 kali melawan pemimpin klasemen Liga Voli Putri Korea tersebut. Kemenangan terjadi pada putaran ketiga yang berlangsung Desember 2024. Sementara 2 kekalahan dirasakan saat putaran pertama dan kedua. Megawati hanya mengoleksi 49 poin dari pertemuan melawan Pink Speeders. Jumlah ini tergolong minor karena pemain kelahiran Jember itu hanya bermain 2 kali menghadapi tim asal Incheon tersebut.
Pemain timnas voli putri Indonesia itu absen pada laga melawan tim Speeders di putaran kedua yang berlangsung November 2024.